Oke guys, sekarang kita mau menuju ke spot yang paling penting dari Museum Bala Putra Dewa ini. Oke, yaitu adalah Rumah Limas. Seperti apa bentuknya? Terus ikuti, come on. Ada yang tahu? Nah, Ini ayo, ketika melihat rumah ini, teringat apa yang apa? Anda bayangkan? Silahkan komen dulu sebelum saya kasih jawabannya. Ini adalah rumah adat Sumatera Selatan, teman-teman. Ini disebut dengan Rumah Limas. Ayo. Oke guys, jadi beginilah suasana rumah tradisional Sumatera Selatan, yaitu adalah Rumah Limas. Ini bangunannya asli yang terdapat di Museum Negeri Sumatera Selatan, yaitu adalah Museum Bala Putra Dewa. Ya, Rumah Limas. Sepertinya ini bisa dimasukin. Baik, di sini juga ada pengumuman jaga dan lestarikan Museum Bala Putra Dewa Sumatera Selatan sebagai aset berharga milik bangsa. Nah, inilah dia guys, Rumah Limas, yaitu adalah rumah tradisional masyarakat Sumatera Selatan, yang mana ibu katanya itu adalah Palembang. Oke, masuk. Assalamualaikum. Teringatnya sebelumnya nama Ayu siapa nih yuk? Panggil Yu Ella aja. Ya Ella, Ayu ini? Afni. Yafni. Oke. Berarti ini satu rumah yuk? Enggak beda. Kalau tahun berdirinya aja udah beda. Kalau yang ini tahun 1830, yang di belakang 1830 ini bangunannya? Asli. Oh, sebelum merdeka ya? Iya. Jauh sebelum merdeka. Abad Iya kan? ke-16 kalau nggak salah. Abad ke-16 ya? Nggak, maksud saya yang dikatakan Rumah Limas itu ya ini sama yang di sana? Iya. Saat jadi satu kan? Nah, cuman dibedakan karena ini sebagai rumah bangsawan, kalau yang di belakang itu rumah rakyat. Oh, yang ini rumah bangsawan. Karena kan agak sedikit dibedakan kalau yang orang-orang keturunan bangsawan sama rakyat biasa. Oh. Ini kan sebelumnya rumah ini di dekat kantor wali kota, yang sekarang kantor wali kota Palembang. Dulu di situ di Jalan Bari. Baru dipindah ke sini 1830 ya? Dipindahin di sini sampai apa nih? Ini kayu apa yuk? Kok bisa tahan ini dari tahun 1830 ya? Tembesu sama tumben. Oh, tembesu yang ukiran itu ya? Pintu, jendela, dinding-dinding ini tembesu. Nah, kalau yang kayak ini tembesu semua. Tembesu ya? Ini kelebihan dari Rumah Limas, kita punya ada lawang kipas. Ini lawang kipas yang seperti di Pagar Tenggalong, ini multifungsi. Kalau seandainya dia diturunkan dia bisa jadi dinding, tapi kalau dinaikkan bisa jadi pelafon. Oh, ini yuk? Iya, Oh. kayak pintu warung. Iya, betul. Bisa ditutup deh. Bisa ditutup. Kemudian di sini nanti jadi Oh, ini dia. Tapi kalau dinaikkan ya, Iya. Itu nih bisa. Oh, keren ya? Kan ini sudah permanen ini ke ujung. Iya, keren. kalau khusus kita ngomong. Ini kan termasuk ke dalam di duit itu ya, duit 10.000 ya? Iya betul. Iya kan? Itu uang itu yang 10.000 beredar terakhir tahun 2010 kalau nggak salah. 2010. Rumah Limas itu sebenarnya kalau orang ini banyak nanyanya ke apa kelebihan dari Rumah Limas, itu yang banyak kelebihan dari Rumah Limas itu ada kita sebenarnya khas dari Rumah Limas itu punya tingkatan. Tingkatan ini ada beberapa tingkatan. Kita di sini punya 5 tingkatan. Ada pagar Tenggalong, ada jogan, ruang gegajah, iya. Yang disebut apa? Ruang Iya. gajah, terus ada ruang kerja sama sesimbol pengantin. Oh, 5 tingkat ya? Jadi kita ini tadi disebut pagar Tenggalong. Nah, yang ini pagar Tenggalong multifungsi tadi. Kalau ini lawang kipas disebut dengan lawang kipas. Nah, pagar Tenggalong itu sebenarnya yang ini yang disebut dengan pagar Tenggalong. Pagar Tenggalong. Ya. Pagar Tenggalong itu kenapa? Dia sama kayak kaca riben. Kalau seandainya kita dari dalam bisa ngelihat orang yang ada di luar rumah, sementara yang di luar rumah bisa ngelihat nggak bisa. Oh, iya betul. Nggak nampak. Nggak nampak tadi kalau dari luar ya? Iya. Tapi dari dalam sini kita nampak keluar ya? Bisa. Betul. Seluruh aktivitas orang yang ada di luar rumah itu bisa kita lihat. Iya, betul ya. Nah, jadi yang pagar Tenggalong ini dibatasi dengan kekinjeng antara
kita yang pertama dan tingkat kedua. Sebelum kincing ini yang disebut dengan kekinjing. Apa? Kekinjing. Kekinjing. Nah, Ya ini tingkatan yang pertama. tingkatan 1. Nah, terus yang ini disebut dengan ruang jogan. Ruang jogan. Nah, jogan. Jogan ini adalah penjagaan, ruang penjagaan. Ruang penjaga. Kamar kita di sisi kanan kiri kita ada 2 kamar. Oh, kanan kiri. Ya. Atau disebut dengan pangkeng. Pangkeng. Pantes saya kanan kiri ada kamar ya. Iya. Pangkeng. Pangkeng ya. Bahasanya pangkeng. Hebat ya. Oke. Itu utama ya. Pagar tenggalong, jogan, Pangkeng. Jadi pangkeng. 2 pangkeng. Nah, di situ itu khusus kamar untuk ruang penjagaan anak-anak pendidikan. Nah, yang tingkatan sebenarnya kita juga ada di setiap pangkeng kiri dan kanan ada gerobok leket kata orang Palembang. Nah, gerobok leket itu sama kayak lemari juga, tapi dia multifungsi juga. Dia di samping dia dijadikan sebagai pengikat atau pembatas antara kamar dan ruang tengah. Jadi dia bisa juga difungsikan sebagai tempat hiasan, menyimpan hiasan. Hiasan. Iya. Ini tingkat 2, tingkat 3. Nah, yang ketiga ini ruang gegajah. Gegajah. Ya. Ruang gegajah ini difungsikan sebagai tempat untuk tamu khusus atau tamu kehormatan. Ya, orang-orang yang lebih dituakan atau orang yang apa? Sesepuh lah. Lah sesepuh ya. Yang lebih dituakan. 3. Ini lagi ada kita pangkeng lagi. Nah, Pangkeng. Itu ada kamar pengantin dan yang di sini adalah menunjukkan perbedaan. Kalau yang itu bahwa mereka belum melakukan akad nikah, Oke. setelah mereka menikah baru dipindahkan ke sini. sebelah sini bahwa mereka sudah menikah. Jadi yang khusus itu mau nikah lah ya itu ya. Iya. Sebelum nikah di situ. Sebelum nikah dia di situ. Selesai mereka akad nikah dipindahkan ke sebelah sini. Iya. Kenapa yuk ini tinggi yuk kalau kita masuk? Nah, itu tadi kita sudah masuk percampuran dari budaya Jawa tadi. Sampai saat ini orang budaya Jawa mereka tetap menjaga tradisi kayak etika ya. Jadi mereka untuk memasuki wilayah kamar itu mereka tidak sembarangan harus melangkah seperti ini karena itu sudah terlihat tidak sopan. Berarti cara masuknya? Nah, jadi mereka harus muter. Oh. Gitu ya. Iya. Masuk ke dalamnya. Baru ke sini. Oh. Itu juga Sama dengan ini juga ya? sama seperti ini juga. Cara masuknya. Itu yang laki-laki karena mereka laki-laki kan lebih terlihat gagah. Jadi mereka tidak betul. Terus yuk kita ke belakang aja. Nggak apa. Ini apa nih yuk? Nah, Tempat sekarang duduk kita- kerajaan. Tadi itu kan cuma koleksi aja di Mas. Jadi kita taruh aja di sini ada kayak apa? Pelaminan. Iya iya betul. Nah, jadi kebetulan kita di sini ada kamar pengantin. Jadi kita kan letakkan di sini ada pelaminan. Iya oke. Sama ada timbangan pengantin karena zaman dulu. Oh ini timbangan pengantin ini yuk? Betul. Untuk apa yuk? Untuk timbang pengantin. Kita jelasin kalau seandainya di rumah ini mereka mau melaksanakan akad nikah, jadi sang mempelai pria dan wanita harus ditimbang terlebih dahulu. Ya, jadi laki-laki harus meletakkan tangannya di sini. Nanti yang perempuan meletakkan tangannya, kedua tangannya di bahu sang mempelai laki-laki. Setelah itu ditimbang dengan Al-Quran. Katanya kalau beratnya itu seimbang sama berat pengantin, nah insya Allah pernikahan mereka akan langgeng. Bu, minta tolong dong dijelasin yang ini. Iya betul. Oh boleh dibuka ya? Lagi. Tadi kan Itu yang abang bilang tadi. Setiap hari saya diolah. Kalau yang sekarang semenjak corona udah jarang. Iya. Nah ini kebetulan kita nggak dijelasinnya. Nah kebetulan ini ada 2 kamar juga. Ini kamar dipergunakan untuk anak-anak yang berusia tanggung. Ini tanggung. Ya, jadi kalau ibaratnya anak-anak remaja sekarang, jadi dia anak-anak kecil sudah tidak lagi, tapi dewasa juga belum. Memang harus dibuat kanan kiri gitu ya bu ya? Jadi ya, karena kan zaman kita sebenarnya yang rumah ini kan dibuat besar seperti ini kan zaman dahulu. Setiap keluarga itu membuat rumah lebih besar karena dia lebih menampung ke keluarga. Itu ada peribahasanya makan nggak makan ngumpul. Mereka lebih mengutamakan perkumpulan ya. dan
daripada suasana. Betul sih, ya. Jadi apa namanya itu kayak kalau zaman dulu kan setiap anak-anak yang sudah berkeluarga mereka harus dikasih kamar satu. Iya betul sih. Sudah keluar, tapi mereka itu tidak berpisah, ngumpul di situ. Iya. Jadi tadi bukan itu limas kalau nggak saya artinya 5 ya? Nah, Betul nggak sih? 5, iya. Tapi tadi masih 3 tuh. 2 lagi gimana? Masa naik. Nah, ya. Ayo. Kita ada koridor sih. Ah, iya. Iya. Jembatan penyeberangan antara rumah satu dengan rumah yang lain. Oh. Yang sebenarnya kita rumah limas itu ada 5 tingkatan. Tingkatan dari rumah limas itu yang sebenarnya bukan setiap tingkatan itu naik enggak. Tapi dia lebih menurun. Menurun. Iya. Cuman sebutannya tingkatan aja. Oh iya, oke. Jadi sudah tingkatan dari tingkatan ketiga naik lagi ke 4. Nah, di sini kita diumpamakan yang keempat dan kelima. Nah, jadi di sini tingkatan yang keempat ruang kerja. Ruang kerja ini difungsikan sebagai, karena zaman dahulu kan anak-anak perempuan mereka nggak boleh keluar rumah, mereka harus tetap berada di dalam rumah, melakukan aktivitas di dalam rumah. Setiap hari mereka seperti punya kegiatan di samping mereka belajar. Kayak kalau zaman dulu kan cuma mengaji, apalagi kita kan budaya rumah limas ini sudah berpengaruh dari budaya Islam juga. Iya. Ya. Nah, jadi di samping mereka belajar, mereka juga ada kegiatan keterampilan seperti mengulang dan menenun. Nah, jadi di sini kita ada alat tenun ya. Tempat tenun ya? Iya. Menenun ya? Nah, khas orang Palembang itu kan suka menenun. Menenun. Nah, kayak sampai Palembang. Ini. Nah, terus yang terakhir ini adalah si sesibur pengantin. Nah, dia lebih ke apa? Lebih menurun karena 75% wilayah Kota Palembang itu adalah wilayah perairan atau rawa. Jadi orang-orang itu lebih mendekatkan rumahnya itu kayak ini ke air, ke sungai. Jadi lebih mudah akses untuk mengambil air. Jadi bukan tingkatan semakin tinggi enggak, tapi dia menurun. Turun ya. Sebutannya aja tuh. Limas ya tingkatannya. Jadi Bu, ini kan rumah. Toiletnya di mana ini Bu? Nah, tadi aku bilang sesibur pengantin tadi, kalau untuk ini mereka tidak sebut toilet ataupun kalau bahasa kampung kita itu garang ya. Iya. Garang itu bukan bengis atau pemarah bukan, iya. tapi garang itu tempat pembuangan akhir. Jadi mereka sebenarnya yang paling akhir di belakang sini. Jadi itu tadi disebut dengan sesibur pengantin. Lebih bahasanya lebih halus. Sesibur pengantin ya. Lebih menarik penjelasannya. Iya ya. Mereka kalau mau buang air Iya, kecil, kan sebenarnya di sini kayak orang-orang di kampung itu kan. Nah, jadi mereka tuh kayak toilet cuma di sini aja, cuma di apa? Mungkin papan-papannya itu agak di jarang-jarang. Nah, jadi berarti ini Bu dulu kalau rumah-rumah dulu itu macam di pinggiran Sungai Musi itu ya Bu? Ini terletak rumah ini? Iya. Nah, jadi mereka itu aksesnya untuk ngambil air tinggal ini aja, kayak pakai tali. Iya betul lah. Makanya dibuat macam rumah panggung ya Bu? Iya. Di bawah ini seakan-akan Sungai Musi gitu ya? Nah, iya betul. Kita juga ada perahu di bawah ini gitu ya? Lebih ke untuk penjelasan supaya mereka tidak penasaran. Kalau biasanya kan orang-orang dari luar yang suka, aduh ini seperti apa ini? Nah, jadi kita jelasin, oh memang ada perahu di bawah. Jadi untuk memang di bawah ada perahu? Ada perahu. Di bawah ini ya? Tapi bukan perahu yang iyalah, apa namanya miniaturnya, simbolisnya aja ya di bawah ini ya. Kaya ya Indonesia ya kan, dengan sejarahnya ya kan. Iya. Ngulik lebih dalam tentang rumah limas itu sebenarnya banyak sekali makna filosofinya. Ya Allah. Itu Bu yang depan sana rumah apa Bu? Sana? Itu rumah ulu. Rumah ulu. Itu sebenarnya rumah udah daerah kita Palembang ya, daerah-daerah itu rumah Batu Raja. Batu Raja. Iya. Oku ya. Iya, Ogan Kombring Ulu. Di bagian ulu Sungai Musi ya? Iya, betul. Itu rumah-rumahnya ya. Daerah itu. Itu dalamnya sama macam kayak gini juga Bu? Atau kosong? Enggak. Sebenarnya kalau yang di dalamnya itu kan sebutan rumah ulu itu ditumpang sebagai rumah anti gempa. Itu rumah anti gempa? Iya, rumah anti gempa. Karena apa? Dia berdirinya itu tidak di tiang penyangganya itu tidak ditanam di dalam tanah, tapi menggunakan kayak tumpukan batu. Jadi rumahnya bergoyang. Kalau seandainya ada kejadian gempa, jadi rumahnya cuma goyang aja lah. Terus ada kayak kalau sebutan orang itu apa namanya? Kitau. Ya. Kitau
atau yang kayak roda. Nah, jadi pengaruhnya kalau seandainya rumah itu kedatangan gempa, jadi tiangnya cuma goyang, terus roda itu sebagai penyangga untuk berjalan ya. Bisa gitu ya. Unik orang itu ya. Nah, kita ini ada replika rumah limas. Iya, replika miniatur. Jadi kenapa? Dari sini kita lihat ada penyangga. Sebenarnya rumah limas itu kan sudah pengaruh dari budaya Jawa dan Melayu. Tapi kalau yang di Jawa lebih ke kayak joglo. Iya betul, joglo. Tapi limasnya sama kayak ini, kayak orang kita di Palembang, sama atapnya atap limas. Tapi ada gini-gininya, Bu. Ini maksudnya apa, Bu? Nah, ini ornamen. Ornamen ya? Iya, ornamen yang ada di atap rumah limas ini disebut dengan apa? Simbar. Simbar. Simbar, iya. Ini simbar namanya, yang menyerupai tanduk kambing. Tanduk kambing, bukan naga ya? Bukan, tanduk kambing. Jadi simbar. Setiap kemunculan tanduk kambing ini, apabila dia ada di atas atap itu ada dua, itu menunjukkan melambangkan itu pengaruh dari budaya Islamnya juga. Melambangkan itu adalah Adam dan Hawa. Ya. Kalau ada 3 itu matahari, bulan dan bintang. Kalau 4 itu sahabat Nabi. Para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi yang dinamakan limas tadi ini, limas itu. Nah, limas itu yang mana, Bu? Ini yang limas itu. Nah, atap rumah limas itu, sisi-sisi rumah limas ini mempunyai kemiringan yang sama. Setiap atap rumah limas itu memiliki sisi yang sama. Iya ya. Iya. Bentuk limas. 40 sampai 60 derajat kemiringan. Atau disebut dengan piramid yang terpenggal. Iya, piramid yang terpenggal, betul. Berarti inilah ya. Ya. Ini 4 ini ya, sama ini limas.